Jumpa lagi bersama saya Andres Sambo Karaeng di channel Botani Mamasa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke anggrek. Kita melihat ada anggrek yang lain daripada yang lain karena ada yang bintik-bintik hitam dan ada yang kuning, daunnya seperti ini. Nah, kita akan tanyakan ke beliau apa penyebab dari menguningnya tanaman ini dan bintik yang ada pada daun ini, dan solusinya seperti apa. Iya, silakan Pak. Oke, ini kalau saya perhatikan memang ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Ada faktor fisik juga, karena ini sepertinya ada robek. Ini mungkin karena pada saat pemindahan ini pasti tanaman daunnya ini sudah daun tua, sehingga pada saat pemindahan atau proses penanaman di media kayu ini ada robek karena faktor fisik. Tetapi untuk bintik dan kuning ini ada beberapa faktor. Bisa jadi ini karena serangan bakteri, bisa jadi karena serangan virus, tapi bisa juga ini karena kekurangan unsur hara. Seperti ini, kalau menguning seperti ini biasanya kekurangan unsur hara nitrogen. Terus kalau dia kerdil seperti ini misalnya, ini yang kerdil, ini kekurangan unsur hara kalium. Dan kalau bunganya, tapi ini sayang lagi, ini ada bunganya. Bunganya kalau kerdil atau malas keluar bunganya, itu biasa kita rangsang dengan menambahkan unsur hara fosfor. Dan itu semua bisa kita dapat dari alam. Kalau untuk kalium bisa kita dapat dari kulit pisang, untuk fosfor bisa kita dapat dari batang pisang, untuk nitrogen tentu dari daun-daunan yang mudah busuk, gampang sekali kita olah menjadi pupuk organik. Nah, untuk mengatasi serangan virus dan bakteri tentu akan lebih mudah kita atasi dengan penggunaan MOL. Kita semprotkan MOL, mikroorganisme lokal, untuk menekan pertumbuhan bakteri atau jamur yang menyerang tanaman ini. Sedangkan untuk mengatasi masalah kekurangan nutrisi tentu saja cukup kita menggunakan pupuk organik cair yang dapat kita semprotkan pada tanaman ini. Untuk merangsang bunga itu bisa kita lakukan dengan pupuk perangsang bunga. Untuk pupuk perangsang bunga itu bisa kita buat pupuk organik cair secara khusus, itu dari telur, micin, air kelapa, dan tambahan dari bahan dekomposer untuk mempercepat pembentukan pupuk organik cairnya. Kita juga bisa menggunakan perangsang pertumbuhan. Saat perangsang tumbuh kita olah dari berbagai macam bahan organik seperti bawang merah, dari tauge, dari rebung bambu. Itu semua bisa kita olah menjadi zat PT yang bisa sangat bagus fungsinya untuk menghijaukan tanaman ini, mempercepat pertumbuhannya, dan merangsang pembungaannya agar bisa keluar dengan baik. Ada lagi satu, untuk membuat tanaman ini bisa tumbuh lebih cepat dan menjadi hijau, adalah pemberian bakteri fotosintesis. Bakteri fotosintesis ini bisa kita buat cukup dengan menggunakan telur dan micin. Kita aduk, kita campur dengan air, dan kita jemur di tempat yang terik sampai mengalami perubahan warna. Nah, itulah yang sangat bagus untuk membuat tanaman-tanaman kita bisa lebih hijau, lebih cepat pertumbuhannya, dan cepat mengeluarkan bunga dan buah. Keren teman-teman, ini luar biasa karena kita bisa mengenal seperti apa itu pupuk organik. Nah, memang sebagai petani tanaman hias memang lebih bagus sebenarnya untuk memakai pupuk organik maupun media-media organik yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya bisa melihat tutorial yang ada di video di Alam Organik, yang ada melihat di situ cara merakit, membuat pupuk, cara aplikasi dan lain-lain sebagainya ada di channel beliau. Nah, karena di sana ada lengkap cara membuat pupuk fotosintesis, pupuk organik cair dan lain-lain sebagainya. Jadi lengkap di sana, bisa lihat di channel beliau Alam Organik.